قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Sekarang kita di pelajaran yang kedua dari pelajaran fikih Islamic Center Al-Kharj. Pelajaran kemarin, pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang definisi fikih, kemudian cakupan fikih, dan juga sumber-sumber tasyri' atau sumber-sumber fikih Islam dari mana saja berasal. Pada pelajaran kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang al-ijtihad. Al-ijtihad apa artinya? Tadi kemarin saya katakan bahwa yang berhak untuk yang ijma' adalah para ulama mujtahidin, ulama mujtahid. Apa artinya mujtahid? Apa artinya ijtihad? Al-ijtihad artinya adalah badlul wus' fi talabil ilm bi ahkam syariah. Ijtihad artinya adalah mengeluarkan atau mengerahkan segenap kemampuan untuk mengetahui satu hukum syariat. Nah, ijtihad ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Mengetahui hukum syariat, mencari hukum syariat itu, mengerahkan segenap kemampuan itu bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Tidak boleh saya tangan kosong tidak mengerti apa-apa, kemudian saya mencari hukum syariat. Saya lihat Google, kemudian saya lihat buku-buku otodidak, lihat terjemahan Quran, terjemahan hadis Nabi, ini tidak boleh, hukumnya haram. Yang boleh melakukan ijtihad adalah para ulama. Siapa para ulama? Para ustadz? Bukan ustadz. Tapi para ulama besar, ulama yang telah sampai pada tingkatan yang memiliki ilmu yang cukup untuk mengerahkan segenap kemampuannya dan ilmu-ilmunya untuk berijtihad atau mengetahui hukum syariat. Jadi ulama tertentu. Ulama yang di bawahnya mengikuti ulama tersebut yang di atas. Ya, kalau kita analogikan, kita contohkan seperti seorang dokter. Ada orang belajar SD, SMP, SMA, kemudian belajar S1, S2, S3, sampai ia menjadi profesor. Ketika ia profesor, baru ia membuat penelitian dan sebagainya. Ia mengatakan sebuah penelitian yang menjadi, misalkan dia dokter bedah, kemudian dia mulai membedah. Tidak boleh anak SD yang baru belajar, atau orang yang suka dengan pembedahan, kemudian dia melihat otodidak, kemudian melihat buku, kemudian setelah itu dia membedah orang. Tidak boleh. SD, anak SMP, anak SMA tidak boleh. Anak S1 misalkan, dokter, belum boleh membedah, belum diberikan izin untuk membedah, kemudian dia membedah. Dia tidak boleh membedah. Walaupun ketika kebetulan dia melakukan pembedahan dan kemudian pasiennya sembuh dan benar pembedahannya berhasil, tetap tidak boleh karena dia melakukan kesalahan. Dalam Islam pun seperti itu. Kalau ada orang yang berijtihad atau dia mencari hukum syariat secara otodidak, kemudian kebetulan benar, maka dia berdosa. Kenapa? Karena benarnya kebetulan dan bukan berdasarkan ilmu. Adapun seorang ulama yang mujtahid, maka dia walaupun salah mendapatkan 1 pahala. Adapun jika dia benar mendapatkan 2 pahala. Jadi itu bedanya. Orang yang sembarangan ijtihad akan mendapatkan dosa, benar atau salah tidak dilihat. Yang dilihat adalah caranya, ilmunya. Nah, ini yang harus difahami. Dan kenapa muncul perbedaan pendapat para ulama? Munculnya perbedaan pendapat para ulama diantaranya karena kemarin saya katakan ada sumber-sumber hukum yang tidak disepakati, itu satu. Kemudian karena ada memang di dalam Al-Quran dalil-dalilnya yang berbeda, ada yang multitafsir, dan itu akan kita bahas. Kemudian juga sebab dari perbedaan pendapat ulama selain itu adalah karena memang sumber dalilnya diperdebatkan, apakah itu benar atau salah, dhaif atau tidak, dan sebagainya. Akan kita bahas sedikit. Yang pertama adalah tentang dalil yang berbeda. Ya, jadi ada Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau memiliki pendapat atau dalil yang beliau pakai, sumber dari dalil adalah namanya qaul ahlil Madinah. Apa artinya qaul ahlil Madinah? Yaitu perkataan ahlul Madinah. Mereka mengatakan bahwa kalau kita adalah tabi'in, yaitu ayah kita adalah sahabat, dan sahabat bertemu dengan Rasulullah. Orang Madinah seperti itu. Mereka semua masyarakatnya masyarakat yang ayahnya sahabat. Ayah mereka orang-orang
Orang-orang yang hidup pada zaman itu, ayah mereka adalah sahabat Nabi dan mereka hidup bersama Nabi. Maka semua yang dilakukan masyarakat Madinah pasti sudah dilihat oleh Nabi dan diakui oleh Nabi. Maka itu sumber dalil. Sebagian ulama tidak setuju dengan perkataan tersebut dan mereka menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa yang penting kita harus ada hadisnya, harus ada perkataan nabinya. Kalau tidak ada, kita hanya melihat perbuatan orang ahli Madinah, kita tidak pasti itu berasal dari Nabi atau tidak. Itu perbedaan dalil. Jadi ada yang menganggap itu perbuatan ahlul Madinah sebagai dalil, ada yang tidak. Ini penyebab perbedaan pendapat. Salah satunya itu sebagai salah satu contoh yang mudah. Ini bukan dalil khusus, ini bukan dalil berbeda, bukan memperdebatkan sebuah dalil yang berasal dari Allah dan Rasul, tidak. Ini hanya menganggap apakah itu berasal dari Rasul atau tidak. Jadi itu yang jadi permasalahan. Bukan karena sebagian tidak suka dengan Nabi, menolak Nabi dan sebagainya. Tidak seperti itu. Semua dalil tersebut bermuara kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muncul di dalam syariat ada hukum-hukum yang atau teks-teks di dalam syariat terbagi menjadi berapa bagian. Yang pasti dan tidak pasti. Jadi ada sebuah teks yang qat'iyut thubut, qat'iyut dalalah. Apa artinya? Yaitu pasti sumbernya berasal dari Allah dan Rasulnya, seperti Al-Quran dan juga hadis mutawatir. Itu pasti dari Allah dan pasti dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh berbeda pendapat. Juga tidak multitafsir, tidak boleh berbeda pendapat. Contohnya apa? Contohnya daging babi haram, salat 5 waktu wajib, kemudian haji wajib, kemudian zakat wajib, kemudian zina haram. Itu tidak ada perbedaan di antara semua ulama. Sumbernya pasti dari Allah dan Rasulnya, kemudian tafsirnya juga pasti. Barang siapa yang berbeda maka ia telah keluar dari Islam. Ini penting. Kemudian ada dalil yang sumbernya pasti, qat'iyyu thubut, tapi dhanniyu dalalah, tapi multitafsir. Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat para ulama. Al-Quran pasti, hadisnya sahih pasti, hadisnya mutawatir misalkan atau sahih. Maka di sini sumbernya menjadi perbedaan pendapat para ulama. Tafsirnya maksud saya, tafsirnya terjadi perbedaan pendapat para ulama karena memang multitafsir. Ya, misalkan contohnya salah satu quru, 3 quru apa artinya? Apakah haid atau suci? Itu di dalam bahasa Arab quru memiliki 2 arti, yaitu suci dan haid. Maka terjadi perbedaan dan ini jelas. Kemudian ada lagi dalil yang dhanniyu thubut, qat'iyyu dalalah, dan dhanniyu thubut dhanniyu dalalah, yaitu sumbernya tidak pasti dan juga artinya multitafsir. Sumbernya tidak pasti dan multitafsir. Ini juga membuat perbedaan pendapat seperti hadis tentang kunut, kemudian yang lainnya. Maka terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Jadi bukan karena sebagian suka sunnah Nabi dan sebagian tidak suka. Tidak seperti itu. Kapan muncul ijtihad? Al-ijtihad muncul secara singkat pada perang Ahzab. Kalau sejarahnya dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peristiwa besar yang menunjukkan terjadinya ijtihad untuk pertama kali pada peristiwa yang besar adalah pada peristiwa Banu Quraidah atau perang Ahzab atau perang Khandaq. Pada saat itu Rasulullah menyuruh sahabatnya yang telah selesai berperang melawan Quraisy dan Ghatafan yang di Madinah dikepung oleh mereka. Rasulullah membuat parit. Kemudian Rasulullah ketika mereka lari tunggang langgang berkat pertolongan Allah, maka di sini Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraidah. Barang siapa yang mendengar dan patuh, maka tidak sholat asar hari ini kecuali di Banu Quraidah. Banu Quraidah adalah sebuah suku Yahudi yang tinggal di belakang Madinah. Mereka telah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Maka ketika musuh dari luar telah keluar dan kabur, maka Rasulullah langsung menyerang musuh yang ada di dalam yang telah sepakat untuk membantu orang kafir menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang taat dan mendengar, hendaklah ia salat asar di Bani Quraidah. Maka para sahabat pun berjalan ke Banu Quraidah. Di tengah perjalanan mereka takut salat asar hilang waktunya atau salat asar telah selesai waktunya, keluar dari waktu.
Maka sebagian sahabat mengatakan kami akan sholat di jalan. Kita sudah berusaha berjalan dengan cepat agar sholat asar di Bani Quraidah, tapi tidak bisa, tidak ada waktu. Maka sebagian sholat di jalanan. Dan sebagian tidak mau, kecuali sholat di Bani Quraidah. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa ini Rasulullah SAW, beliau mengatakan sholatnya di Bani Quraidah, dan beliau mendapatkan wahyu. Mungkin Allah yang menyuruh kita, ini kita dalam keadaan perang, maka kita harus sholat di sana. Yang sholat di jalan mengatakan, Rasulullah benar nyuruh kita salat di Bani Quraidah, tapi Rasulullah SAW maksudnya adalah agar kita terburu melakukan perjalanan dengan cepat, agar kita sampai di sana dan bisa salat asar di waktunya di Bani Quraidah. Bukan kita meninggalkan salat asar kemudian kita jalan begitu saja, ya kemudian kita walaupun sudah keluar waktu akan salat di Bani Quraidah. Tidak seperti itu pemahaman mereka. Intinya adalah terjadi perbedaan pendapat, dan ketika mereka sampai kepada Nabi, maka Rasulullah tidak menyalahkan salah satu kelompok dan tidak mengatakan bahwa yang satu salah yang satu benar, tidak boleh begini tidak boleh begitu, tidak. Tapi Rasulullah membiarkan, artinya yang benar dapat 2 pahala dan yang salah mendapatkan 1 pahala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Allahu a'lam. Itu kurang lebih salah satu awal muncul permulaan ijtihad. Ya, dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kalau ada orang yang ingin menyatukan orang semuanya di dalam fikih sesuai dengan madhabnya, maka dia telah menyelisihi salafus saleh, bahkan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perbedaan ini adalah sunnah dalam hal yang boleh berbeda. Adapun dalam hal tidak boleh berbeda, seperti Nabi, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat wajib dan sebagainya tidak bisa berbeda. Ya. Kalau dalam hal yang boleh berbeda maka tidak ada masalah, adapun dalam hal yang tidak boleh berbeda ini yang jadi masalah. Nah, kemudian pada saat zaman Rasul tentunya jika ada perbedaan mereka kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah Rasulullah meninggal maka para sahabat pun mereka meminta fatwa kepada para ulama sahabat. Tidak semua sahabat ulama. Sebagian ulama dan sebagian bukan, maka mereka meminta fatwa kepada para sahabat. Ada madhab Ibnu Abbas, madhab artinya pendapat. Pendapat Ibnu Umar, pendapat Ibnu Mas'ud, dan pendapat Umar bin Khattab, pendapat Utsman bin Affan dan sebagainya. Ini seperti madhab. Cuman belum kokoh, belum kuat pada saat itu karena memang baru permulaan munculnya madhab dari para sahabat Nabi SAW. Pendapat mereka, pendapat Abu Bakar, pendapat Ibnu Umar, pendapat Ibnu Abbas, pendapat Zaid ibnu Thabit dan seterusnya. Sampai kemudian muncul 7 para ulama besar yang disebut dengan fuqaha as-sab'ah. Ala kullu man lam yahtadi bi a'immatin fa qismatuhum dhiza 'anil haqqi kharija. Qulhum Ubaidullah Urwatu Qasimu Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Ketahuilah barang siapa yang tidak mengikuti para ulama maka mereka rugi, mereka orang-orang yang merugi. Maka kemudian dikatakan juga siapa mereka? 7 fuqaha sab'ah, 7 ulama besar pada saat itu. Ubaidullah, Urwah, Qasim, kemudian Sa'id, kemudian Abu Bakar, kemudian Sulaiman, kemudian Kharijah. Itu nama-nama para imam pada saat itu. Jadi madhab para imam tersebut, pendapat para imam yang merupakan murid-murid para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian muncul di Madinah sebuah madhab, yaitu madhab Imam Malik. Kemudian di Kufah muncul madhab Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah madhabnya berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan yang di Madinah Imam Malik berasal dari Imam Nafi', gurunya Imam Nafi'. Kemudian guru Imam Nafi' adalah Imam Abdullah bin Umar. Kemudian Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar sahabat dan ayahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW. Maka muncul madhab Malik dan madhab Abu Hanifah. Semuanya adalah muridnya para sahabat. Semuanya adalah madhab salaf. Tidak ada masalah. Madhab salafus saleh. Nah, kemudian intinya terkenal muncul para ulama. Para ulama yang telah sampai tadi, telah memenuhi syarat ijtihad. Yang tadi saya jelaskan apa artinya ijtihad, yaitu mengerahkan segenap kemampuan, memiliki ilmu yang mumpuni,
ilmu yang diakui untuk berijtihad, untuk mengeluarkan sebuah hukum. Mereka memiliki ilmu-ilmunya, ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu agama dan sebagainya. Semua ilmunya mereka kuasai. Ada Imam Auza'i, ada Imam Al-Laits bin Sa'ad, ada Imam Sufyan Al-Uyainah, Imam Sufyan Al-Thawri dan sebagainya. Nah, di antara semua imam tersebut muncul 4 tokoh yang terkenal sampai saat ini dan ilmunya terjaga sampai saat ini, dan mereka menyerap ilmunya para sahabat, mereka menyerap para ilmu madhab yang lain. Jadi madhab bukan cuma 4 pada asalnya, namun telah diserap oleh 4 madhab ini karena mereka belajar bukan hanya 1-2 orang guru mereka banyak. Ya, madhab yang pertama adalah madhab Hanafi, ya, madhab Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibnu Thabit yang lahir tahun 80 meninggal 150 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah madhab Malik, Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik adalah Imam Malik bin Anas yang hidup pada tahun 93 sampai 170 Hijriah. Kemudian madhab Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 sampai 204 Hijriah. Kemudian berikutnya adalah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal Asy-Syaibani Al-Baghdadi radhiyallahu anhu yang lahir tahun 164 sampai 241 Hijriah. Dan ini adalah cara untuk belajar fikih. Belajar fikih pada mereka yang ahlinya. Dan ini telah disepakati dan telah dipelajari oleh para ulama muslim di seluruh dunia dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau kita belajar madhab ini, madhab Hanafi, madhab Malik, madhab Syafi'i dan sebagainya, kita pada hakikatnya belajar madhabnya Ahlul Bait, belajar madhabnya sahabat Nabi, belajar yang diajarkan oleh Rasul SAW yang diturunkan kepada kita dan dijamin kesahihannya, kebenarannya dan juga pemahamannya yang benar. Kalau kita melihat sebuah perkataan Ahlul Bait, kita tidak bisa lihat di buku perkataan misalkan Ahlul Bait atau perkataan sahabat Nabi, kita tidak bisa memastikan kebenaran dan juga pemahaman yang benar dari yang kita baca, dari yang kita lihat, kecuali lewat para ulama madhab, 4 madhab tersebut. Ini mudah-mudahan dijelaskan. Nah, oleh karena itu maka kita akan mempelajari, insya Allah kita akan berusaha mempelajari di dalam fikih kita ini, kita akan mengacu pada madhab Al-Imam Muhammad ibnu Idris, ibnu Uthman, ibnu Syafi', ibnu Sa'ib, ibnu Ubaid, ibnu Abdu Yazid, ibnu Hashim, ibnu Muttalib, ibnu Abdi Manaf Al-Qurashi, Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Karena di negara kita bermadhab Syafi'i, maka kita mempelajari mengacu kepada madhab tersebut. Dan mereka semua tidak ada perbedaan, dalam artian perbedaan yang menyebabkan permusuhan. Perbedaan biasa, perbedaan ilmiah. Dan itu yang harus dibangun oleh setiap orang Islam ketika menyikapi perbedaan madhab atau perbedaan pendapat, maka dia mengikuti yang dia pelajari, kemudian orang lain yang tidak sama dengannya, tidak ada masalah karena semuanya sama-sama bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian, mudah-mudahan hal ini bisa dimengerti dan difahami. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون